Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzawai Azari, NIM 2051214061 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cabling kabel UTP. Kabel UTP. Dalam jaringan LAN, kabel data yang sering digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan komputer dan komputer dengan perangkat jaringan lainnya adalah kabel UTP. UTP merupakan kependekan dari Unsealed Twisted Pair. Dinamakan unsealed karena kabel UTP tidak dilengkapi dengan pelindung yang memungkinkan kabel tersebut kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Disebut twisted pair karena di dalamnya terdapat kabel-kabel yang disusun saling berpasangan spiral atau saling berlilitan. Pada kabel UTP, terdapat 8 buah kabel yang mempunyai warna unik di tiap kabelnya. Kemudian disusun berlilitan setiap pasang warna sehingga menjadi 4 pasang yang berfungsi untuk mengurangi kebocoran serta induksi pada kabel. Setiap 8 warna pada kabel UTP mempunyai fungsi masing-masing sebagai berikut. Jingga sebagai penghantar paket data, putih jingga sebagai penghantar paket data, hijau sebagai penghantar paket data, putih hijau sebagai penghantar paket data, biru sebagai penghantar paket suara, putih biru sebagai penghantar paket suara, dan coklat serta coklat putih untuk penghantar tegangan DC. Jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama, kabel straight through. Kabel ini disusun antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain harus sama penyusunnya. Kegunaan kabel ini untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda seperti router dengan hub atau switch, komputer ke hub atau komputer ke switch. Berikut ini urutan warna kabel straight through. Pada konektor 1 dan konektor 2 memiliki susunan warna yang sama, yaitu putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Yang kedua, kabel crossover. Kabel ini disusun antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain harus berbeda penyusunnya dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, seperti komputer dengan komputer, hub dengan hub, switch dengan switch, dan router dengan router. Berikut ini urutan warna kabel crossover. Pada konektor 1 dan konektor 2 memiliki susunan warna yang berbeda. Pada konektor 1 yaitu putih jingga, jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Sedangkan konektor 2 susunan warnanya putih hijau, hijau, putih jingga, putih biru, jingga, putih coklat, dan coklat. Yang ketiga, kabel rollover. Kabel ini disusun antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain, penyusunannya terbalik dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, seperti switch dengan proyektor dan switch dengan printer. Berikut urutan warna kabel rollover. Ujung konektor 1 dan konektor 2 memiliki susunan warna yang terbalik. Jenis-jenis kabel UTP berdasarkan kategori. Kategori pertama,
Kabel ini mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 1 Mbps dan mendukung komunikasi suara analog seperti menghubungkan telepon analog dan plain old telephone service atau POTS. Kemudian kategori 2. Kabel ini mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 4 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Biasanya dipakai pada jaringan dengan teknologi token ring. Kategori 3, kabel ini mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 10 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Biasa dipakai pada jaringan 10BASE-T. Kemudian kategori 4. Kabel ini mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 16 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Biasa dipakai pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan jaringan Ethernet 10BASE-T. Kategori 5. Kabel ini mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 100 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Biasanya dipakai pada jaringan token ring, jaringan Ethernet 10BASE-T, dan Fast Ethernet 100BASE-T. Kategori 5E. Kabel ini mempunyai kemampuan transmisi data sebesar 1 Gbps, biasa dipakai pada jaringan Gigabit Ethernet. Kategori 6. Kabel ini mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 10 Gbps dan frekuensi komunikasi 250 MHz, serta mendukung data dan suara digital. Biasa dipakai pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang maksimal 55 meter. Kategori 6A. Kabel ini mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 10 Gbps dan frekuensi komunikasi 500 MHz. Kategori 7. Kabel ini mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 10 Gbps dan frekuensi komunikasi 600 MHz, serta mendukung data dan suara digital. Kabel ini biasa dipakai pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang maksimal 100 meter. Untuk cara pemasangan kabel UTP, di sini saya menggunakan aplikasi Ethernet Cable Termination Simulator. Kita mulai dengan menekan training mode, kemudian tap to start. Di sini akan muncul beberapa tools yang bisa kita gunakan. Saya akan menggunakan tools gunting untuk memotong kabel pelindungnya atau jaket. Di sini kita bisa lihat bahwa kabelnya terpilih. Untuk meluruskannya, kita gunakan tools tangan untuk meluruskan. Setelah itu, kita susun sesuai standar. Pertama-tama, saya akan menyusun kabelnya sesuai standar TIA 568A. Setelah selesai disusun, kita pasangkan RJ45. Jangan lupa kita pastikan setiap kabelnya terkena garis merah. Kemudian kita potong dan satukan. Setelah itu kita tes. Nah, ini kita telah selesai memasang kabel dengan standar TIA 568A.
Di sini saya akan mencoba untuk memasang kabel dengan standar TIA 568B. Caranya sama seperti tadi. Ini kita susun. Setelah selesai kita susun, kita pasangkan RJ45. Jangan lupa setiap kabelnya harus mengenai garis merah atau orange ini. Setelah itu kita potong dan satukan. Kemudian kita tes. Kita telah selesai memasang kabel dengan standar TIA 568B. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.